Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kalangan tertentu kerap bertanya apa sumbangsi Ahmadiyah untuk negara Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini secara utuh tentunya diperlukan waktu yang relatif panjang. Oleh karenanya, di episode ini akan kami sampaikan penjelasan singkat terkait sumbangsi Ahmadiyah bagi negara Indonesia, khususnya sumbangsi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, ketika Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Terauchi Hisaichi, komandan pasukan ekspedisi Jepang di Asia Tenggara, berjanji kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwasanya Jepang akan segera menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia. Dan selang 2 hari kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengumumkan pembentukan pemerintahan yang baru. Namun, atas proklamasi ini pihak Belanda menolaknya dan tidak mengakui berdirinya pemerintahan Indonesia yang baru. Mereka tetap berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka babak baru perjuangan bangsa Indonesia dimulai, yakni akan menghadapi agresi militer Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Bung Karno, salah seorang mubalik Ahmadiyah yang bernama Maulana Muhammad Sadiq H.A. yang pada saat itu bertugas sebagai mubalik Ahmadiyah untuk wilayah Sumatera, beliau menulis surat ke hadapan Khalifah Ahmadiyah yang kedua, yakni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, memohon secara khusus 3 arahan terkait kondisi yang tengah berlangsung di Indonesia. Yang pertama, Maulana Muhammad Sadiq bertanya bahwa meskipun Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya dan mendirikan pemerintahan yang baru, namun di pihak lain, yakni pihak sekutu, faktanya tidak mengakui pemerintahan tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Hazrat Khalifah, dalam pandangan Islam, apakah masyarakat Indonesia wajib untuk taat kepada pemerintahan yang baru tersebut? Dan apakah pemerintahan baru tersebut dikategorikan sebagai pemerintahan yang memberontak atau tidak? Hazrat Khalifah kemudian menjawab bahwa pemerintahan yang sah adalah sebuah pemerintahan yang mendapatkan dukungan dari mayoritas negara-negara di dunia. Dan jika mayoritas negara di dunia mengakuinya, maka pemerintahan yang baru tersebut tidak akan disebut sebagai pemerintahan yang memberontak. Hazrat Khalifah kemudian menambahkan bahwa dalam pandangannya, dalam kondisi seperti ini, negara-negara barat tentu tidak akan mengizinkan lahirnya suatu pemerintahan yang baru yang sepenuhnya berdaulat. Oleh karenanya, upaya dialog di tingkat internasional sangat diperlukan. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam kondisi seperti ini, apakah para Ahmadi di Indonesia dapat mengambil bagian dalam gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia? Hazrat Khalifah lalu menjawab bahwa jika pemerintahan Indonesia yang baru ini mendapatkan dukungan dari dunia internasional, maka pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang sah. Dan dengan demikian, maka para anggota Jemaat Ahmadiyah harus mengikuti rencana pemerintah dalam melakukan pergerakan perjuangan. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah, jika Belanda melakukan invasi atau agresi atas pemerintahan Indonesia yang baru ini dan pihak Indonesia membalas serangan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh para anggota Ahmadiyah di Indonesia? Hazrat Khalifah menjawab bahwa pilihan yang terbaik adalah mengupayakan sebanyak mungkin
langkah-langkah perdamaian. Jika pemerintahan Indonesia mendapatkan dukungan dunia internasional, maka para anggota Ahmadiyah harus mendukungnya. Namun, dikarenakan Belanda akan mendapatkan dukungan-dukungan dari berbagai kekuatan negara-negara barat, maka tidak bijaksana bagi pemerintahan Indonesia jika tidak mengupayakan langkah-langkah perdamaian. Setelah prosesi korespondensi tersebut, Khalifah Ahmadiyah yang kedua kemudian meminta perhatian dunia Islam agar mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara terbuka, beliau bersuara bahwa umat Islam di Indonesia tengah menunjukkan contoh yang luar biasa tentang semangat persatuan mereka. Sambil berjuang untuk kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah memberikan contoh yang istimewa. Bahkan, semangat ini tidak ditemukan di negara-negara Arab. Bangsa Indonesia telah menunjukkan keunggulan yang luar biasa dibanding dengan negara-negara Islam lainnya. Mereka memiliki semangat yang kuat untuk bersatu, meski selama beberapa bulan terakhir ini, pihak Belanda terus saja berusaha sekuat tenaga untuk menghadangnya. Dan sayangnya, negara-negara Islam lainnya tidak merasakan indahnya persatuan tersebut. Hazrat Khalifah kemudian bersabda, "Jika bangsa Indonesia merdeka, maka mereka akan menjadi sumber yang istimewa dalam menyebarkan ajaran Islam dan keagungan agama Islam. Meski sangat disayangkan, negara-negara Muslim lainnya sangat minim dalam mengangkat suaranya untuk mendukung bangsa ini, dan sangat sedikit pula dalam menunjukkan rasa simpati untuk mereka. Indonesia adalah daerah di mana umat Islam menjadi mayoritas. Umat Islam di seluruh dunia harus bahu-membahu mengerahkan segala upaya untuk membantu bangsa ini dan menuntut kemerdekaan mereka dari Belanda." Beliau kemudian menegaskan bahwa kebutuhan yang mendesak saat ini adalah umat Islam di seluruh dunia harus mendukung saudara-saudara bangsa Indonesia dalam mengumumkan kemerdekaannya, baik di surat kabar, majalah, dan berbagai pertemuan mereka. Jika bangsa Indonesia tidak didukung sekarang, maka saya khawatir Belanda akan terus menekan suara bangsa Indonesia di kancah dunia internasional. Hazrat Khalifah lalu menegaskan, para mubalik kami dan seluruh pusat misi kami di seluruh dunia akan mengangkat suara dan mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, kami akan menulis banyak artikel di berbagai majalah dan surat kabar di seluruh dunia untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Pusat misi kami dan para mubalik kami hadir di 5 negara Eropa. Selain itu, kami hadir pula di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jika seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah bergerak di seluruh dunia, maka saya sangat yakin mereka pasti akan berhasil dalam upaya mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Khalifah lalu bersabda bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat istimewa. Negara kecil seperti Belanda tidaklah berhak memerintah negara sebesar itu. Harusnya kehadiran pemerintahan asing di suatu tempat memberikan perlindungan bagi tempat tersebut. Namun sebaliknya, pemerintahan Belanda tidak mampu melindungi Indonesia dari serangan asing. Hazrat Khalifah kemudian melanjutkan sabdanya bahwa kami tidak tertarik pada masalah politik. Sebaliknya, kami hanya peduli dengan dakwah agama Islam, dan kami akan mengerahkan segala daya upaya kami bagi masa depan agama Islam. Oleh karenanya, semua anggota Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia harus berdoa untuk hal ini. Kaum muslimin non-Ahmadi pun harus didorong untuk mulai berdoa,
karena tidak ada senjata lain bagi kaum muslimin selain doa. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah delegasi Indonesia melewati langkah-langkah dialog internasional yang cukup panjang, maka puncaknya melalui Perjanjian Linggarjati tanggal 15 November 1946, dan hasil dari perjanjian tersebut ditandatangani oleh semua pihak pada tanggal 25 Maret 1947, maka pada akhirnya negara Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, para anggota Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia pada masa itu mendapatkan kesempatan emas untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia di bawah arahan dan bimbingan Khalifah Ahmadiyah. Di Indonesia sendiri, para anggota Jemaat Ahmadiyah berjuang siang dan malam demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meski sebagian di antara mereka sebenarnya tidaklah memiliki darah Indonesia. Sebagai contoh utama adalah Bapak Maulana Sayyid Shah Muhammad. Beliau adalah seorang mubalik Ahmadiyah yang berdarah India, yang turut berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia di bawah komando langsung dari Bung Karno, di mana pada saat itu beliau merupakan tangan kanan dari Bung Karno dan sosok kepercayaan beliau untuk memegang uang kas perjuangan bangsa Indonesia saat menghadapi agresi Belanda. Bapak Maulana Sayyid Shah Muhammad dengan antusiasnya yang sangat tinggi berjuang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga pada suatu hari ketika bangsa Indonesia secara utuh telah meraih kemerdekaannya, Bung Karno berkata bahwa kami mengakui Maulana Sayyid Shah Muhammad sebagai bangsa kami sendiri. Dan hal ini dibuktikan dengan sertifikat resmi dari pemerintahan Indonesia pada tanggal 3 Agustus 1957 terkait pengakuan atas jasa-jasa beliau dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, pada masa perjuangan kemerdekaan di tahun 1946, beberapa anggota Jemaat Ahmadiyah berjuang bahkan rela mengorbankan nyawanya. Salah satu di antaranya adalah Bapak Raden Muhyiddin. Saat itu beliau adalah Ketua Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan juga dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai Sekretaris Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat itu, beliau demikian sibuk dalam upaya mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan yang pertama bangsa Indonesia. Namun, beliau rupanya diculik oleh pasukan Belanda dan kemudian disyahidkan. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hari ini, Jemaat Ahmadiyah beserta seluruh anggotanya di Indonesia memiliki ikatan yang begitu dalam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jemaat Ahmadiyah sebagai organisasi resmi di Indonesia sampai kapanpun akan sepenuhnya berjuang dan mendukung NKRI dan Pancasila. Demikian pula, para Ahmadi di seluruh penjuru Indonesia akan terus memberikan sumbangsihnya secara maksimal bagi pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bagi setiap Ahmadi, mencintai negara adalah bagian dari keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.